Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Heronisa karena telah memberi tugas ini sehingga kami mendapat ilmu baru. Pada kesempatan kali ini, saya Lina Agustin dan rekan saya, Rifki Fauzan Akmal, ingin mempresentasikan sebuah materi, yaitu sastra tradisional. Yang pertama, pengertian sastra tradisional menurut Michel. Sastra tradisional merupakan suatu bentuk ekspresi masyarakat pada masa lalu, yang umumnya disampaikan secara lisan. Karena sifatnya yang berasal dari lisan ke lisan, maka disebut sastra tradisional. Karakteristik dari sastra tradisional adalah pada umumnya hanya menampilkan satu jalinan kisah dan diselipi pesan-pesan yang mengandung nilai moral. Selanjutnya, jenis-jenis sastra tradisional ada 5, yaitu mitos, legenda, fabel, dongeng, dan cerita wayang. Menurut Lukens, mitos adalah sesuatu yang diyakini bangsa atau masyarakat tertentu yang pada intinya menghadirkan kekuatan-kekuatan supranatural. Cerita mitos sendiri itu pun kebenarannya patut dipertanyakan. Mitos juga memiliki jenis, yaitu ada 3. Mitos penciptaan, mitos alam, dan mitos kepahlawanan. Mitos penciptaan yaitu mitos yang berkisah tentang awal mula dan penciptaan. Tiap masyarakat yang berlatar belakang budaya tertentu pada umumnya memiliki mitos yang berkisah tentang awal mula penciptaan, seperti cerita tentang bagaimana kejadian dunia, manusia, binatang, matahari, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada mitos alam. Mitos alam yaitu menceritakan hal yang bersifat alamiah seperti perubahan cuaca. Pada dasarnya mitos alam ini akan banyak ditemui di daerah-daerah seperti di Pulau Jawa atau di Pulau Kalimantan yang menceritakan bagaimana cara proses terjadinya hujan dan gempa bumi ataupun bisa jadi longsor. Lalu ada mitos kepahlawanan. Mitos kepahlawanan mengisahkan tokoh yang memiliki kemampuan luar biasa. Biasanya mitos kepahlawanan akan diceritakan kepada anak-anak. Misal contohnya yaitu ada mitos tentang Gatot Kaca dan lain sebagainya. Selanjutnya ada legenda. Legenda adalah cerita yang dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh-sungguh pernah terjadi. Legenda dapat dijadikan menjadi 2 jenis, yaitu ada legenda tokoh yang mengisahkan tentang seorang tokoh yang dapat ditemukan dalam sejarah atau dianggap pernah ada dalam sejarah. Yang kedua ada legenda tempat peninggalan. Legenda tempat peninggalan adalah sebuah cerita yang tentang adanya tempat-tempat peninggalan yang hingga kini masih dapat dilihat dan kita nikmati bersama. Selanjutnya ada fabel. Fabel adalah cerita binatang atau yang ramai Fabel adalah cerita binatang. Salah satu bentuk sastra tradisional yang menokohkan binatang sebagai tokoh utama pada suatu cerita. Selanjutnya ada dongeng. Dongeng adalah bentuk sastra yang bercerita tentang kejadian luar biasa yang penuh hayalan atau fiksi dan tidak benar-benar terjadi. Lalu selanjutnya ada cerita wayang. Wayang merupakan cerita yang berpegang pada 2 karya besar, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Setelah masuk ke Jawa, cerita disunting ke dalam bahasa Jawa.
Namun dalam segi penokohan masih tetap mengambil dari dua cerita besar, yaitu tentang Ramayana serta Mahabharata. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu bentuk sastra tradisional adalah bentuk sastra yang disampaikan secara lisan. Karakteristik sastra tradisional yaitu sederhana serta mengandung pesan moral yang dapat kita terapkan sehari-hari. Adapun jenis-jenis dari sastra tradisional yaitu mitos, legenda, dongeng, fabel, dan cerita wayang. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.